Kok udah mulai? Loh, gue masih email buyer. Oh ini kita udah mulai ini series ABCDE. Iya. Apapun bisa cuan kalau diekspor, tapi gue nggak ada produknya. Emang lo udah siapin? Ini random banget sih, maksudnya gue bikin konten ini belum ada produknya guys. Jadi tim gue yang katanya kasih kejutan dan gue review apapun yang katanya dikasih katanya. Coba kita lihat, semoga nggak susah. Oke, nih produknya sudah datang. Tebak dulu. Apaan? Biasanya kalau ngomongin buah sih mana ada buah yang enteng. Ada suaranya lagi guys, kayak dipikirnya kecrek-kecrek. Coba gue buka, mana lo ada gunting nggak? Ada. Semoga nggak susah. Kalau susah, gue nggak bisa review nih. Kita buka. Waduh, buset. Halo guys, welcome back to my channel. Bareng gue Juli Ekspor di series ABCD, apapun bisa cuan kalau diekspor. Nah, jadi sebenarnya di series kali ini gue tuh nggak nentuin produknya, karena gue bilang apapun bisa cuan kalau diekspor. Jadi tim gue tuh bilang kayak, kok kalau kayak lu bilang apapun, jadi kita mau ngasih satu produk-produk yang random dan gue bahas, dan gue akan ngejelasin bahwa ini tuh bisa cuan besar, mungkin bisa miliaran per bulannya kalau kalian perhatiin. Dan gue udah dapat nih. Jadi kenapa dikirimnya lewat paket Tokopedia? Karena kalau misalnya produk ini dikirim aslinya, mungkin kita nggak bisa nge-review dan harus outdoor. Kalau ditanya produknya apa, produknya adalah, gue kasih lihat, ini produknya. Apaan gitu ya? Kayak kalian nanya ini buntal-buntalan apa? Oke, gue keluarin satu. Ya, mungkin agak sedikit kotor, tapi it's okay, untuk kalian gue akan review ini. Jadi ini produk namanya adalah coconut fiber. Jadi kalau misalnya ada yang bilang coir fiber atau apapun itu, sebenarnya untuk produk ini tuh namanya macam-macam untuk international tradingnya, nama si produk ini. Tapi gue sebutnya coconut fiber. Nah, untuk produk coconut fiber, gue bisa ngejelasin bahwa Indonesia adalah salah satu supplier terbaik coconut fiber di dunia. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari perkebunan kelapa, Indonesia adalah perkebunan kelapa terbesar di dunia. Tapi sayangnya, kalian tahu nggak sayangnya, total potensi kelapa Indonesia itu per tahun ada 15 miliar butir. Dan kalian harus tahu bahwa 1 kilo coconut fiber itu dibutuhkan 8 butir. Jadi 1 kilo coconut fiber butuh 8 butir dan Indonesia bisa supply atau bisa menghasilkan 15 miliar butir per tahunnya. Dan gue catat di sini, Indonesia itu sebenarnya bisa memproduksi 1,8 miliar ton coconut fiber setiap tahunnya. Nah, jadi kalau ditanya potensinya besar, besar banget. Jadi gue jelasin di depan, coconut fiber ini punya potensi ekspor di Korea, Jepang, dan Cina. Jadi kalau ditanya, kok ekspornya cuma ke 3 negara? Guys, 1 negara aja permintaannya unlimited. Untuk Cina sendiri, coconut fiber ini permintaan unlimited. Once kalian sudah punya produk ini, buyer akan kejar-kejar kalian sampai kapanpun. Mungkin kalian nggak akan bisa tidur kalau kalian bilang, Mister, gue punya produk ini. Nggak akan habis. Mereka akan kejar-kejar kalian luar biasa. Kalian tahu nggak, kalau misalnya potensi ekspor gitu ya, atau permintaan impor dari Cina, atau Cina pengen membeli gitu ya, mereka ingin membeli coconut fiber dari Indonesia, ya mereka minta per hari. Kalian tahu nggak berapa? 6.000 ton per hari. Bayangin guys, permintaan Cina per hari adalah 6.000 ton. Kalau misalnya diasumsiin 1 kontainer 20 feet untuk coconut fiber itu berarti kurang lebih 13 ton, yang artinya mungkin mereka minta 500 kontainer, 550 kontainer per hari. Bayangin, kalau kalian bisa melihat peluang yang ini kan sebenarnya sampah. Kalau kalian mungkin daerahnya punya perkebunan kelapa, kan akan lihat bahwa ini sampah sebenarnya. Jadi kalau misalnya kelapa itu yang sering dicari sama petani biasanya adalah dagingnya atau kita sebut kopra. Mereka cunggil kopranya, setelah itu kulitnya sama serabutnya dibuang. Biasanya dibakar, kalau di Maluku disebutnya fufu. Itu untuk ngasepin si daging kelapanya supaya dia hitam, jadi kopra hitam. Tapi kalau kalian tahu ini sebenarnya bisa jadi uang, sayang banget kalau kalian bakar. Kalian tuh bakar miliaran rupiah. Bahkan kalau misalnya gue catat gitu ya, gue catat di Indonesia, potensi pendapatan
Maksudnya Indonesia kehilangan potensi pendapatan belasan triliun rupiah dari coconut fiber. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Gini, 15 miliar butir itu bisa menghasilkan 1,8 miliar ton coconut fiber per tahunnya. Tapi Indonesia cuma bisa supply 10% dari seluruh total coconut fiber di dunia. Sisanya 50% itu Sri Lanka dan Sri Lanka dan India. Padahal notabene kita tahu Indonesia adalah perkebunan kelapa terbesar di dunia. Jadi sayang banget kalau misalnya ini tidak dimanfaatkan dengan baik. Makanya teman-teman kalau yang daerah penghasil kelapa gitu ya, please jangan dibakar, please banget. Mendingan kalian olah si coconut fiber ini. Nah, cara pengolahannya gimana? Sebenarnya simpel sekali untuk coconut fiber. Coconut fiber ini kalau misalnya kalian lihat itu kan bahan bakunya dia nempel sama kulitnya. Harus ada mesin pemecah. Gue bilangnya mesin split. Jadi kalian masukin ke dalam satu mesin itu. Nanti yang di sebelah kiri kulitnya akan jadi serbuk, jadi tepung. Itu gue sebut kokopit. Yang sebelah kanan nanti dia akan terbang-terbang nih. Karena enteng kan si serabut ini. Itu kita sebut coconut fiber. Nah, setelah itu biasanya dikeringkan dulu, dijemur pakai matahari, baru setelah itu masuk proses pengayakan. Jadi proses pengayakannya pun itu mesinnya rotari. Jadi yang keringnya doang tuh yang turun. Jadi yang sampah serbuk-serbuk kecil gitu ya, itu turun ke bawah supaya serabutnya bersih. Setelah sudah bersih, itu biasanya dipres dengan tekanan mungkin 1 ton sampai dia jadi bal-balan. Luar biasa sekali guys. Prosesnya mudah dan sebenarnya kalian harus tahu kualitasnya sederhana sekali untuk kualitas coconut fiber yang terbaik. Permintaan buyer di luar negeri, khususnya Cina, Korea, dan Jepang, mereka minta yang kadar airnya 15-18%. Jadi intinya itu normal. Kalau di atas itu kadar air kalian 20%, 25% itu kurang bagus. Makanya kalian harus jemur lagi. Nah, kalau ditanya kayak, wah hujan terus daerah saya, ya itu harus dipikirin sih. Nggak bisa kayak semua ditelan mentah-mentah gitu ya, jemur matahari. Karena ada yang tempatnya bagus, kering gitu, kayak di Lampung ya bagus. Tapi kalau tempatnya hujan terus ya kalian harus pikirin cara lain. Kayak gitu. Kalian tahu nggak, secara tradisional penggunaan serabut kelapa itu sebenarnya bisa jadi banyak macam. Jadi keset lah, jadi perabotan dapur lah, terus udah gitu gue catat di sini bisa jadi sapu, tali dan lain sebagainya. Tapi kalian tahu nggak, dengan adanya pengembangan teknologi canggih, coconut fiber ini akhirnya dimanfaatkan untuk produk-produk yang kita berpikir kayak kok bisa ya, kok dahsyat ya. Contohnya adalah pembuatan jok dan spring bed. Jadi gue pernah dapat kontrak gitu ya di tahun 2019 itu 1.200 kontainer per tahun. Artinya gue harus ekspor supply pada saat itu 100 kontainer sebulan. Dan kalian bayangin 100 kontainer itu hal yang kecilnya minta ampun, karena cuma sekitar 1.300 ton sebulan. Kecil, orang permintaannya 6.000 ton per hari kok. Nah makanya, dan juga pemain-pemain kelapa atau coconut fiber di Indonesia ini nggak banyak. Jadi sayang banget kalau kalian tuh cuman memanfaatkan ini itu jadi sampah dan kalian bakar. Nah, dengan pengembangan teknologi, kalian tahu nggak? Gue pernah supply ini ke Tianjin, China. Itu mereka proses coconut fiber jadi jok mobil BMW, Mercedes-Benz, Range Rover. Gila, kayak di sini kita bilang sampah, di sana bisa jadi jok BMW, jok Mercedes, jok Range Rover. Sesuatu yang dahsyat yang kita nggak pernah lihat sebelumnya, ternyata potensi yang sampah jadi uang. Ini adalah satu satu cara pandang pengusaha atau salah satu cara pandang orang sukses yang bisa melihat sebuah kesempatan. Jadi gue pernah ngobrol sama buyer-buyer gue yang dari Cina, itu mereka beli coconut fiber ini untuk apa? Selain untuk jadikan jok mobil premium, mereka bilang ada satu daerah di China namanya Tiancheng. Jadi di Tiancheng ini tuh ada 50 pabrik pembuat matras. Jadi kalian harus tahu nih, kenapa pabrik tuh matras di sana? Karena orang Cina itu demen banget tidur di atas matras. Mereka tuh nggak mau tidur di spring bed sofa yang pakai busa dakron gitu. Mereka nggak suka. Mereka tuh sukanya pakai fiber. Mereka sukanya pakai serabut kelapa. Nah, di Tianjin ada 50 pabrik matras. Dan kalian tahu nggak, kebutuhan satu pabrik per harinya itu adalah 10 ton ini. Kalau ada 50 pabrik, artinya 500 ton per hari. 500 ton per hari, itu artinya 15.000 ton per bulan. Baru di Tianjin doang, belum di Tianjin, belum di
Guangzhou, belum di tempat-tempat lain yang memang mereka tuh punya produksi yang lain-lain. Bisa jadi tali, bisa jadi tali tambang kapal, bisa jadi spring bed, bisa jadi kasur gitu ya, matras, dan juga bisa jadi jok mobil. Dan kalau kita bicara matras, pengembangan matras di Cina itu luar biasa besar. Kenapa? Karena setiap bulan kita tahu sendiri negara itu ngebangun apartemen super tinggi yang kamarnya super banyak, yang dimana si developer ini harus mensuplai kasurnya juga, suplai matrasnya juga. Ya otomatis mereka beli dari pabrik matras. Otomatis pabrik matras beli bahan baku dari Indonesia. Tapi sayangnya sekarang 50% lebih itu disuplai lewat dari Sri Lanka dan India. Jadi sebenarnya kesempatan kita itu besar sekali untuk kita ekspor ini. Jadi kalau ditanya berapa sih harga belinya dan berapa harga jualnya, kalau kita dari pabrik gitu ya, pabrik ini sebenarnya kalau kalian produksi dan lain sebagainya mungkin costnya sekitar 2.100 atau 2.200 per kilo. Tapi disclaimer, harga mungkin bisa beda-beda. Tapi kalau gue ekspor ini harganya bisa 3.300 sampai 3.400 per kilo. Jadi keuntungan kalian tuh bisa 900 sampai 1.000 rupiah per kilo. Kecil. Tapi 1 ton kan 13.000 kilo. Artinya 1 konten aja bisa untung 13 juta. Kalau kalian punya supply ini, aduh, kayaknya sih pembeli nggak mau beli 1 kontainer nih. Mungkin kayaknya dia mau beli 50 kontainer gitu, 1 kali order. Atau 100 kontainer. Dan beberapa teman komunitas bisa ekspor, banyak yang ekspor ini dan ekspornya ngeri-ngeri guys. Mereka dapat kontrak, ada yang 1 bulan 400 kontainer, tapi nggak bisa disuplai karena nggak ada bahan baku. Kenapa nggak ada bahan baku? Karena nggak ada yang ngerti sih, semuanya dibakar sih jadi sampah. Jadi susah gitu ya, mereka beli ke petani juga. Tapi permintaannya luar biasa dahsyat gitu. Jadi sebenarnya ini adalah potensi luar biasa. Kalau Indonesia bisa kehilangan potensi pendapatan belasan triliun rupiah, dan sekarang kita bisa melihat peluang ini, harusnya ya sedikit-sedikit keuntungan itu bisa kita ambil. Di luar kita bisa ngambil keuntungan. Kalau kita bicara ekspor, kita selalu bicara soal kontribusi untuk masyarakat sekitar. Kalau orang lain bakar ini jadi sampah, untuk kali ini dan kalian udah nonton video ini, kalian udah subscribe dan kalian udah like, kalian belajar ilmu-ilmu baru tentang produk-produk yang bisa diekspor dari Indonesia, please jangan dibakar lagi. Please jadikan ini sebuah potensi ekspor yang luar biasa, karena gue ngalamin sendiri, gue dapat keuntungan, gue bisa dapat uang banyak juga dari ekspor coconut fiber ini. Kurang lebih seperti itu di video kali ini. Semoga kalian paham dan kalian terbuka gitu ya pemikirannya, dan kalian bisa ngelihat bahwa pasar ekspor itu luar biasa dibandingkan impor. So see you on the next video. Bye bye.